Iya, bahwa di dalam ordo saudara-saudara Dina ada dimensi misioner, tentu saja itu saya ketahui, dan juga bahkan eh, dimensi itu selama masa formasi terus-menerus direfleksikan, terus-menerus dipelajari secara pribadi maupun secara bersama. Tetapi bahwa membayangkan nanti saya akan terjun secara konkret menjalani dimensi misioner ini dengan menjadi misionaris ke Tanah Suci, tentu saja itu jauh dari bayangan saya. Bahwa saya menyediakan diri, ya, karena saya kira ini merupakan bagian dari proses formasi yang selama ini saya jalani. Berawal pada tahun 2007, sesudah profesi kekal, saya diminta oleh minister provinsi waktu itu untuk membantu kegiatan saudara Robi Wowor, komisaris Tanah Suci di Indonesia. Dan sejak itu saya mulai bersentuhan dengan berbagai macam kegiatan komisariat. Sebelumnya memang saya pernah berbicara dengan minister provinsi menyediakan diri untuk menjadi misionaris, karena pada waktu itu sedang giat-giatnya diusahakan tenaga misionaris untuk proyek misi di Thailand. Dan pada waktu itu saya menyatakan kesediaan, tapi ternyata provinsial berkehendak lain, dan saudara Robi pada waktu itu juga ikut menyemangati saya untuk bekerja bersama dalam komisariat Tanah Suci di Indonesia. Maka sejak itu pula saya bersentuhan dengan Tanah Suci. Tahun 2007 adalah tahun di mana pertama kali saya menginjakkan kaki ke Tanah Suci mendampingi sebuah peziarahan. Dan setelah itu, setiap tahun sekali atau bahkan 2 kali, saya mendampingi peziarahan ke Tanah Suci. Lalu pada 2010, waktu itu saya berkarya sebagai pastor pembantu di Paroki Paskalis Cempaka Putih dan masih berkegiatan juga di Komisariat Tanah Suci di Indonesia. Ada permintaan dari Kuria Generalat Roma kepada Provinsi OFM di Indonesia untuk mengirimkan lagi tenaga misionaris ke Tanah Suci. Saya katakan mengirimkan lagi karena sebenarnya Provinsi Indonesia pernah mengirimkan tenaga misionaris ke Tanah Suci yang bahkan masih ada sampai sekarang, sejak tahun 1995. Lalu entah kenapa provinsial dan komisaris Tanah Suci memanggil saya dan meminta saya untuk bersiap atas tugas ini. Waktu itu saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan, ya, baik, kalau memang ini yang dikehendaki oleh persaudaraan, saya akan berusaha untuk menjalaninya. Lalu tahun berikutnya saya memulai tahun persiapan di Italia. Sekitar 6 bulan saya harus belajar bahasa Italia di sebuah biara di Montefalco, Perugia, Italia. Saya harus belajar bahasa Italia karena bahasa pengantar yang digunakan dalam komunitas di Tanah Suci adalah bahasa Italia. Lalu setelah dirasa cukup, dalam tahun yang sama saya masuk ke Kusto di Tanah Suci. Pertama saya tinggal di biara San Salvatore di Yerusalem kurang lebih 2 bulan. Lalu setelah itu saya pindah, sampai sekarang saya tinggal di biara Kabar Sukacita di kota Nazaret. Oleh Pater Kustos Tanah Suci saya diserahi beberapa tugas atau beberapa tanggung jawab. Masing-masing dari kami yang berkarya di Tanah Suci sebenarnya punya semacam surat tugas yang namanya obediensa. Nah, dalam obediensa tersebut tertulis bahwa saya diberi tanggung jawab untuk
kegiatan pendampingan spiritual para peziarah, tentu saja sesuai dengan bahasa yang saya kuasai. Lalu juga membantu berbagai macam kegiatan di sanctuary. Di Nazaret kami menjaga 2 sanctuary, yaitu Basilika Kabar Sukacita dan Gereja Santo Yosef. Di sana kami melaksanakan berbagai macam aktivitas liturgi harian, melayani pengakuan dosa, juga bahkan bertugas sebagai koster, melayani para peziarah dari seluruh dunia yang datang hendak merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Lalu yang terakhir, saya diberi tugas untuk menjadi pendamping dari sebuah kelompok volunteer dari Brazil, yaitu komunitas Shalom, di mana mereka membantu berbagai macam kegiatan di Basilika Kabar Sukacita. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu malam pukul 20.30 waktu setempat, ada berbagai macam aktivitas rohani yang terbuka bagi semua peziarah yang datang dari seluruh dunia. Selasa malam kami adakan rosario peristiwa Nazaret. Lalu hari Kamis kami punya adorasi, dan setiap Sabtu kami mengadakan prosesi Maria mengelilingi Basilika Kabar Sukacita. Saya bersama komunitas Shalom bertugas menyiapkan teks-teks liturgi dari acara-acara rohani tersebut dalam berbagai macam bahasa, dan juga menganimasi para peziarah yang hadir untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam acara-acara rohani.